berpikir, bertindak, saling berlomba memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Capek bertengkar terus kan gitu yang bilang kan, capek, gak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita menyakiti orang yang paling dekat dengan kita. Tetapi bahagia, tersenyumlah. Dengan kita bahagia, pasti semua akan kita dapatkan apapun yang menjadi keinginan kerinduan kita. Yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Allah saat ini. Kita bersatu teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Injil Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2, dan di ayat 2 nanti jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Tuhan itu adalah kekuatan yang masuk. Ia telah
Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan ini. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Bapak Ibu, seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari yang sangat berbahagia ini, di mana saudara Andrian Wisesa Puba dan juga Marta Juniati Guru Nabi Tugulu akan menerima berkat, di mana perkawinan mereka akan diteguhkan pada hari ini. Saya ambil firman Tuhan yang menyapa kita, yang berfirman kepada kita, tertulis dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membangun sebuah rumah yang akan kita tinggali, tempati, pasti kita akan buat yang terbaik. Rumah itu akan kita rancang dengan baik, bagaimana bentuknya, bahannya dari apa, berapa biayanya, supaya ketika kita tinggal di sana, kita dapat yakin bahwa rumah yang kita bangun itu kokoh, tidak rapuh, dan tidak ambruk. Untuk merancang, untuk membangun satu rumah sudah sangat membutuhkan perencanaan yang matang. Tidak mungkin dalam 1-2 hari kita memikirkan itu. Mungkin dibutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun untuk mendapatkan rumah yang kita inginkan. Kalau untuk membangun sebuah rumah kita butuh perencanaan yang sangat matang, apalagi untuk membangun rumah tangga. Apalagi untuk membangun rumah tangga, bisa dikatakan masih lebih mudah membangun sebuah rumah dibandingkan dengan membangun sebuah rumah tangga atau membangun sebuah keluarga. Jika kita memakai banyak waktu untuk merancang, mempersiapkan, membangun sebuah rumah, untuk membangun rumah tangga pun harus butuh perencanaan, harus butuh persiapan, kematangan, tidak hanya materi, terutama mental, terutama kesiapan kedua mempelai. Karena itu gereja selalu memberikan pelayanan yang sangat-sangat penting bagi kedua mempelai yang akan membangun rumah tangga, karena rumah tangga itu tidak mudah untuk dijalankan. Beda kalau rumah, kalau udah selesai, udah tinggal berdiam di situ, tinggal kita menempati selesai. Tapi berbeda dengan rumah tangga, ketika kita memutuskan untuk membangun satu keluarga yang baru, dibutuhkan lagi persiapan-persiapan yang lain. Dibutuhkan lagi banyak hal bagaimana keluarga yang dibentuk itu boleh berjalan dalam damai sejahtera. Karena itu
saya kutip tadi ayat ini, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Supaya keluarga itu kokoh, supaya keluarga itu baik, damai sejahtera, Paulus mengatakan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena keluarga itu harus bersatu. Keluarga itu harus sempurna. Dan bagaimana bisa bersatu dan sempurna tidak bercerai-berai? Harus diikat dengan kasih. Tidak boleh diikat dengan yang lain. Ada seorang istri yang berparas cantik, rupawan. Dia berpikir, karena wajahku yang cantik inilah yang membuat suamiku tertarik. Karena wajahku yang rupawan inilah, maka suamiku memilihku dan menikahiku, pikirnya. Dia merasa kecantikannya lah yang mempersatukan dia dengan suami. Suatu ketika suaminya pergi jauh dalam beberapa waktu yang cukup lama. Dan ketika suaminya pergi bekerja, wanita itu mengalami penyakit kulit yang sangat parah dan merusak kecantikannya. Ia tidak lagi cantik, dan karena dia merasa kecantikannya lah yang membuat suaminya tertarik padanya, dia tidak mau bercerita kepada suaminya, takut suaminya akan meninggalkannya. Dia takut suaminya tidak lagi mencintainya. Lalu seorang teman si perempuan ini menceritakan kepada suami temannya ini kondisi istrinya, kondisi wanita itu yang sudah sakit. Tetapi suaminya mengatakan, apapun keadaan, dia menelepon istrinya setelah tahu informasi bahwa istrinya sedang sakit. Apapun keadaan, apapun kondisi, sekalipun kamu kehilangan kecantikan, cintaku, kasih sayangku tidak akan berubah. Karena saya selalu mengingat kasihlah sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan keluarga kita, katanya begitu. Seperti ayat ini. Kita bayangkan jika kecantikan yang mempersatukan begitu kecantikan luntur, perceraianlah yang terjadi. Ketika uang yang mempersatukan antara laki-laki dan perempuan mengikat suatu atau membentuk keluarga, ketika uang itu hilang, maka terjadilah perceraian, terjadilah perpisahan. Betapa rapuhnya, betapa mudahnya hancur rumah tangga, keluarga, persekutuan jika yang mengikat keluarga dan persekutuan itu adalah uang, harta, ataupun kecantikan, kegantengan. Karena itu semua tidak abadi. Ada orang sekarang mungkin jabatannya tinggi, besok tidak lagi. Ada mungkin dia sebagai, kita sudah tahu ya, yang akhir-akhir ini yang crazy rich yang itu kan, siapa namanya aku lupa lagi. Nah, katanya sampai Tuhan pun tidak bisa memiskinkan saya, kata dia kan, saking banyaknya uangnya. Tuhan pun bingung caranya bagaimana membuat saya miskin. Dia bilang saking bangganya di betapa banyaknya hartanya. Tapi dalam tempo sesaat semua bisa hilang. Nah, jika itu menjadi pengikat mempersatukan antara seorang dengan yang lain, alangkah mudahnya, alangkah rapuhnya keluarga itu. Alangkah mudahnya hancur. Karena itu Rasul Paulus sudah tahu bahwa persekutuan, bahwa
yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena itu kepada anak-anak kami di sini, Andrian dan juga Marta, ya, keluarga yang kalian bangun hari ini, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tanpa kasih, keluarga ini akan mudah ambruk. Tetapi dengan kasih, keluarga yang kalian bangun akan kokoh, akan kuat. Sehebat apapun badai, sehebat apapun tantangan yang akan kalian hadapi. Karena tidak ada keluarga yang tidak ada tantangan. Tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Pasti ada pergumulan. Tetapi jika keluarga diikat oleh kasih, ketika ada pergumulan, kamu berdua pasti dapat melewati, pasti dapat memenangkan. Dan tidak hanya untuk mereka berdua, dan juga untuk kita semua. Pasti dalam keluarga kita menghadapi banyak kelemahan pasangan kita, banyak kekurangan pasangan kita. Alai alani holong ni rohat kado, membaik kita menerima dia apa adanya, menerima kelemahan, menerima kekurangan. Tabaya kok kita songon namarianak kon, alana holong dorohata tuyanak kotai, kasih yang mengikat kita dengan dia. Jadi songon dia memang alahona terus mula rohata, alana holong ta, ayang kosong holong roha dan mula roha. Jadi itu pasangan pesongon ini. Kepada pasangan kita juga harus seperti itu. Ketika kita mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, apapun kelemahan, apapun kekurangan, kita dapat menerima dan memaafkan. Tidak saling menuntut, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi ketika kita mengatakan mengasihi, kita akan berlomba memberikan yang terbaik, berlomba membahagiakan pasangan kita, berlomba memberikan bagaimana pasangan saya nyaman dengan saya. Ketika kasih menjadi pengikat, mulut tabere ngadong namurang siapa kapangalahon di pasangan kita akan berdoa, Tuhan parnogoya. Adrian dan juga Marta, ya. Ketika menemukan kelemahan, kekurangan pasangan, jangan berpikir untuk, wah ternyata begini, tahu begini aku nggak mau. Nah, sering perkataan seperti itu muncul. Kalau tahu aku kaum begini, aku nggak mau sama kamu. Itu tidak perlu lagi diucapkan, karena kita sudah memilih dia untuk menjadi pasangan kita. Nah, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan parnogo yang kuatkan untuk tetap mencintainya dengan segala kekurangannya. Ingat, ajar aku untuk mencintainya dengan segala kelemahannya yang ada. Dambe curhat di sosmed, ya. Waduh, ternyata dia begini. Ada seperti itu, pasangan suami istri, dan ternyata mereka akhirnya bercerai. Ketika mereka bertengkar, dia bikin di sosmednya, si hitam sampai jam sekarang belum pulang, katanya gitu. Loh, kok si hitam gitu kan? Ternyata kita lihat, oh iya suaminya hitam gitu. Nah, jadi jangan seperti itu, ya Marta, ya, dan juga Adrian, ya. Selesaikan dengan baik. Ingat persalinan yang kemarin, ya, dewasa, berpikir, bertindak, saling berlomba memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Capek bertengkar terus kan, gitu yang bilang kan, capek, gak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita menyakiti orang yang paling dekat dengan kita. Tetapi bahagia, tersenyumlah. Dengan kita bahagia, pasti semua akan kita dapatkan apapun yang menjadi keinginan, kerinduan kita. Jadi tetaplah bahagia, kenakanlah kasih
sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Kita berdoa.